Berita Somsel 24 jam hari ini. Siapa yang tak ingin memiliki hunian yang cantik dan nyaman? Tak hanya sekedar membangun lalu menghuni, namun kita juga harus tahu bagaimana cara menjadikan hunian tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Berikut ini Rizka Mawada dan Adrian Utama akan membagikan tips dan trik desain ala arsitek Citraland Palembang. Ya, bagus ya rumahnya. Of course, ini kan rumah Ini sini adem nih udah di luar tadi. Iya bener-bener. Video apa tuh, Mira? Oh iya, ada 8 tips yang akan kita share tentang cara mendesain kita ala Citraland Palembang. Mau tahu apa aja? Yang pertama, menentukan dulu ukuran kafling bangunan yang akan kalian desain. Kalau di Citraland itu kita sudah memiliki beberapa opsi, mulai dari lebar 5, 6, 7, 8, 10, 12, sampai 15 dengan panjang yang berbeda-beda dan bervariasi. Nah, ukuran kafling atau tanah yang dimiliki itu harus dimiliki dulu datanya. Next ya, yang kedua, kita harus memastikan dulu nih regulasi yang ada di tempat kita tinggal. Kalau di Citraland Palembang, itu kita benar-benar memperhatikan mulai dari KLB, KDB, GSB, semuanya itu harus benar-benar kita patuhi. Gunanya agar perizinan kita itu approved by pemerintah sehingga saat membangun tidak ada masalah. Selanjutnya, ini nih yang menjadi penting, yang concern yang penting, yaitu menentukan konsep bangunan. Nah, sekarang kan sudah banyak banget nih inspirasi tentang konsep bangunan. Kalian bisa menentukan misalnya pengen konsep bangunan yang modern atau klasik, atau mungkin perpaduannya modern klasik, atau yang kekinian kayak modern yang Japandi atau American style. Nah, itu harus sudah ditentukan mulai dari awal. Saat eksterior sudah kalian pikirkan ingin konsep seperti apa, jangan lupakan juga konsep interiornya, supaya menjadi satu kesatuan yang bagus dan kalian akan puas dengan hasilnya nantinya. Ya, yang terakhir nih ya, tips dari aku ya, kita harus study dulu kebutuhan ruang. Nah, ini menjadi penting. Kalau kami, tim di Citraland, itu kita sketsa dulu kebutuhan ruangnya. Misalnya kamarnya mau berapa kebutuhannya, berdasarkan jumlah anggota keluarga. Oh, perlunya 2 kamar, atau mungkin 3 kamar, itu di sketsa dulu ditentukan. Terus ada ruang keluarganya berapa, ruang tamunya luasan berapa, posisi dapur di mana, apakah ingin ada pantry, apakah ingin ada dapur bersih, dapur kotor, itu semua harus mulai ditentukan. Nah, kalau di kami, itu kami tata dulu, desain dengan baik, di sketsa dulu, lalu hasilnya akan kita mulai visualisasikan. Nah, seperti di Citraland ini, kalian bisa lihat seluruh konsep desain denah yang ada di sini itu merupakan hasil dari analisa dari kebutuhan ruang itu sendiri. Tips selanjutnya jangan dari aku terus ya, kita tanya sama Rian yuk. Kita lanjut ke tips yang kelima. Di sini kita mengoptimalkan pencahayaan dan penghawaan alami. Pada unit Kasbah ini, kita lihat ada jendela di depan maupun jendela belakang yang kita optimalkan untuk penghawaan alami, dan yang paling penting di sini adalah skylight yang kita optimalkan pada unit ini. Tips ke-6, kita juga bisa mengadopsi ilmu Feng Shui untuk kita kolaborasikan dengan standar desain yang ideal. Misalnya jumlah anak tangga, posisi pintu utama tidak boleh berhadapan langsung dengan pintu belakang, arah hadap kloset tidak boleh menghadap jalan, kemudian arah hadap kepala dipan tidak boleh menghadap juga jalan, dan lain sebagainya. Nah, tips yang terakhir, Review ulang semua hal yang sudah didesain, cross check lagi plus minus dari yang sudah kita list tadi, mulai dari tata ruang, konsep, dan juga bagian area fasad. Semuanya itu kita point to detail agar tampilan dari desain tersebut lebih maksimal.
Itulah 8 tips desain ala arsitek Citralen Palembang. Semoga bermanfaat. Dadah! Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya adalah Sana Sutian. Sampai jumpa.